Salve Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kesetiaan yang membawa keselamatan. Ketidaksetiaan Israel kepada Allah tampak dari perilaku mereka yang dengan sadar melawan perintah Allah. Semakin mereka melupakan Tuhan yang membebaskan, membesarkan, dan mengangkat mereka dari kejatuhan. Namun, kesetiaan Tuhan tidak berubah oleh karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Pengajaran Yesus dalam Injil hari ini bermula dari pertanyaan kaum Farisi yang berusaha mencobai dia. Pasalnya, popularitas Yesus sangat mencemaskan mereka. Karena itu, ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh. Untuk itu, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Yesus untuk dipersalahkannya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Menjawab pertanyaan apakah orang boleh menceraikan istrinya, Yesus dengan segera menunjuk pada kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ketika usia cukup dewasa, seorang laki-laki akan bersatu dengan seorang perempuan, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Itulah yang dikehendaki Allah sejak awal mula. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bersatunya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri diyakini sebagai campur tangan Allah secara langsung. Tidak seorang pun berhak memisahkan ikatan itu, baik suami istri maupun pihak ketiga. Maka Tuhan bersabda, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman, karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Para pengikut Yesus Kristus dewasa ini pasti merasakan hal yang sama. Apalagi kita hidup pada zaman di mana perceraian seolah-olah lumrah. Tentu ada banyak alasan yang membuat mereka bercerai. Namun yang sungguh menyakitkan adalah sering mengatakan bahwa perceraian mereka merupakan kehendak yang di atas. Untuk menghindari perceraian itu, sangatlah dibutuhkan kesetiaan, ketaatan, dan takut atas sakramen yang sudah diikat oleh Allah sendiri. Saudara-saudari, kita harus waspada dengan kesombongan, keserakahan, dan nafsu bejat yang menjerat kita untuk meninggalkan ikatan janji yang sudah ungkapkan di hadapan Allah, imam, para saksi, dan umat. Allah telah mencurahkan kasih-Nya secara total kepada suami istri. Kasih Allah tak terbatas. Kasih Allah tak pernah pudar. Kasih Allah tak pernah bisa dipisahkan. Maka hendaknya kasih suami istri pun sama. Ketika terjadi sebuah perceraian, itu hanya karena ketegaran hati manusia atau suami istri itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian." Cinta sejati menghidupkan, bukan menyakiti, mematikan. Maka jagalah cinta kasih itu dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.